jasa lainnya. Juga bingung saya. Kalau jasa lainnya berarti masak doang loh. Berarti bukan profesi Pak, catering itu penyedia, ya. Penyedia. Kalau profesi itu kayak saya, profesi saya. Ya, tukang masak namanya, yang dibayar adalah hanya masaknya. Tapi kalau kita catering, kan berikut dengan barangnya disajikan ke kita, ya toh? Jadi dia masuk kategori gabungan barang dan jasa. Kalau cuma jasanya ya kita bayar tukang masaknya saja Pak, nggak berikut dengan pete dan dekornya gitu kan? Nah ini kecil-kecil ya Pak, kecil-kecil ini bisa membuat Bapak Ibu benar-benar terbangkitkan. Oh iya ya. Kalau dia jasa berarti tukang masaknya doang yang dibayar. Kita dong yang belanja. Kalau yang belanja dia kok. Dan kita yang menentukan barang yang dibeli apa. Kecuali kita nggak nentuin. Pokoknya makan siang. Terserah apa aja. Tiba-tiba makan siangnya dikasih roti selai aja. Sama jus. Yang penting kan makan siang. Bapak boleh makan sebanyaknya. Tapi kalau kita menentukan makan siangnya nasi putih, gulai jengkol, kerupuk kulit, mau makan padang semua kan, saudara semua kan. Nah jadi ini ketika kita bicara jasa, maka kadang-kadang jasa itu ada yang menggunakan kata uang asing, terutama kalau jasa yang dilakukan oleh orang asing. Ya. Orang asing nggak mau dibayar pakai rupiah, pasti maunya dibayar pakai mata uangnya dia. Nah itu harus dikonversi pada saat transaksi. Ingat, saat transaksi, bukan saat KK-nya dibikin, bukan saat tanda tangan kontrak, ya, bukan saat pembayaran. Transaksi dilakukan pada saat dilakukan negosiasi. Kos yang hari itu yang dipakai sebagai dasar untuk konversinya. Ya. Kalau untuk jasa ini juga didasarkan pada waktu dan bulan yang sama. Jadi kalau bulan ya hitungannya sama-sama bulan. Kalau minggu ya sama-sama minggu. Gitu. Jadi harus konsisten ya. Dalam menghitung TKDN jasa itu harus konsisten. Nah ini contohnya Pak ya, formulasi perhitungan TKDN jasa. Ini di sini ada manajemen proyek dan perekayasaan. Nah biasanya ini kalau untuk yang begini, ini terkait dengan pekerjaan perencanaan. Ya, dalam konstruksi pekerjaan konstruksi pasti ada perencanaan. Yang ditunjuk siapa untuk melakukan perencanaan? Tentu konsultan perencana. Nah itu bisa dihitung manajemen proyeknya seperti apa, perekayasaannya seperti apa. Kalau bicara perekayasaan berarti dia bikin gambar, ya, ada gambar kerja segala macam itu dihitung. Scoringnya Bapak bisa lihat dari berapa nilai gambar kerja yang ditawarkan. Atau kalau tidak ditawarkan kita yang menghitung gambar kerja biaya segini, manajemen proyek dalam bentuk dokumen ini segini. Ini ditentukan oleh user. Ya. Bisa belajar lagi? Bisa. Untuk manajemen proyek kita bisa belajar dari Project Management Body of Knowledge. Ya. Itu ada ilmu sendiri Pak. Di situ kalau mau bikin perencanaan segala macam itu hitungannya ada di situ. Nah, kemudian alat kerja atau fasilitas kerja. Kalau arsitek tentu alat kerjanya ada berupa meja. Ya. Apalagi selain arsitek, mungkin konsultan planologi, ya, atau planologi, ya, dia melakukan mapping atau pemetaan terhadap tanah. Nah itu misalnya butuh apa dia? Kan kadang-kadang orang ukur tanah itu pakai alat ya. Nah alatnya itu dihitung biayanya berapa. Konstruksi dan fabrikasi. Nah dalam konsultan perencana kadang-kadang mereka membuatkan bentuk gambar bentuk konstruksi atau fabrikasi berupa maket. Maket tahu maket? Nah itu dihitung nilainya. Nah jadi semua dihitung Pak, termasuk jasa umum. Jasa umum ini macam-macam nih ya. Ini dihitung semua baru di total baru dihitung persentase TKDN-nya. Jadi semua ada rumusnya Pak. Gak ada masalah kok. Ya. Gampang sebenarnya TKDN ini asal kita mau sama-sama menerapkan, sama-sama mau melepaskan tanggung jawab untuk TKDN-nya ke user. Ya, Bapak yang suruh gitu 400 loh Pak. Bayangkan 400 yang Bapak itu. Nah ini contoh form
TKDN jasa ini untuk jasa. Jadi ini kebetulan sudah ada angka-angkanya. Nah, ini bisa dilihat contohnya, ya. Item-itemnya itu disesuaikan dengan jenis jasanya, ya. Jasanya seperti apa? Kalau jasa lawyer, itemnya masih sedikit. Jasa lawyer itu nggak pakai alat kerja, nggak pakai rekayasaan. Ada nggak lawyer pakai rekayasa, Pak? Nanti kita rekayasa ya, Pak. Pokoknya Bapak ada ditahan. Ada kan yang kayak gitu kan? Apalagi BUMN ini banyak BUMN saya lihat nih, ya. Bapak tenang aja, Pak. Pokoknya Bapak sebagai direksi itu tenang. Saya pernah jadi head legal dan mereka polsek, Pak. Udah tenang aja. Pokoknya aman, paling ditahan. Nah, ini ya, hal seperti ini nanti juga kalau kita hire lawyer itu lebih gampang, Pak. Biasanya dia cuma bicara tentang manajemen pekerjaannya saja, alat kerja, dan ini nggak ada. Jasa umum ini yang kadang-kadang dibesar-besarkan. Jasa umum itu misalnya terkait dengan biaya pengurusan ini itu segala macam, itu dibebankan ke kita, ya. Nah, ini repot, ya repot, Pak. Dengan adanya penerapan TKDN, Bapak mesti menambah dokumen pekerjaan. Dan kalau untuk pekerjaan konstruksi, menambah dokumen pekerjaan itu bisa tebal segini, Pak. Kalau barang dan jasa ini paling ya 2-3 lembar. Tapi konstruksi, karena BQ-nya itu mengacu ke RAB, RAB-nya kan tebal tuh. Nah, setebal itu juga hitungan TKDN-nya. Asik kan, Pak? Ya. Hah? Ya makanya saya bilang jangan bapaknya gitu. Ini kayaknya salah hitung ini. Harusnya ini 50 kali 50, ya. 50 per 100, harusnya 50%. Tapi ini dia ngambilnya dari sini nih, Pak, ya. 50 per 3.200 jadi segitu. Coba dikali 50 bagi 3.200 dapat segini. Nah, ini template saya copy paste nih, Pak. Ini ada namanya, jadi saya hapus nih namanya supaya nggak ketahuan, karena ini sebenarnya form yang sudah pernah dikerjakan. Jadi 50 per 3.200, Pak. Berapanya? 50 per 3.200 156, Pak. Jadi kan nggak salah dia gitu, Pak. Nah, kalau 82,81 2650 dibagi 3.200 apa di situ. Oke, itu jasa. Kita lihat gabungan barang dan jasa. Nah, seperti tadi. Nah, dalam gabungan barang dan jasa yang kita hitung itu biaya produksi dan biaya yang dikeluarkan dalam jasa. Nah, selain itu, nilai kemampuan intelektual atau brandware juga bisa dihitung sebagai biaya dalam perhitungan TKDN. Nilai kemampuan intelektual atau brandware ini biasanya terkait dengan aspek perencanaan. Ya, Bapak merencanakan sesuatu dan atas perencanaan itu Bapak diberikan nilai lebih, ya, TKDN-nya. Apa brandware itu? Biasanya brandware itu dihitung kalau kita melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi yang sifatnya design and build. Tahu design and build? Tahu, Bu, design and build? Dia yang desain, dia yang bangun. Dan karena dia design and build, bangunan itu dibuat sesuai dengan kondisi dan permintaan dari user. Ya udah, pokoknya bikin dulu konstruksinya sekian. Ya, konstruksi nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah fasadnya atau penampakannya. Oh, saya nggak mau nih tambahin, Pak, depannya begini begitu. Ya, tambahin lagi, kita sampingnya itu kalau perlu ada ini. Sehingga dalam design and build, ya, kita tidak lagi bicara HPS, kita bicara anggaran. Yang penting anggarannya nggak lewat. Ya, itu konsep design and build. Nah, ini salah satu yang di dalam TKDN. Kalau design and build itu ada nilai tambahnya berupa nilai kemampuan intelektual. Ini bisa dihitung sebagai biaya dalam perhitungan nilai TKDN. Nah, ini contohnya cara menghitung